Nah, Mas, misalnya, Aduh, Mas, Ya, misalnya kasus seperti ini nih, Mas. Mungkin salah satu kegagalan sebagai seorang lelaki, entah itu kegagalan sebagai seorang laki atau enggak ya. Mungkin saya coba mau nanya. Ada mungkin sepasang keluarga. Nah, itu karir ceweknya itu jauh lebih bagus dari cowok, si laki. si laki-laki. Ya, si cowok karirnya itu lagi misalnya seorang laki-laki hanya profesinya mungkin cukup ya gaji UMR lah atau pekerjaan biasa, sedangkan posisinya si perempuan itu pegawai negeri lah dan mempunyai jabatan yang tinggi gitu di kantornya. Nah, di situ di dalam rumahnya sendiri itu perempuan lebih mendominasi, dalam arti segala sesuatu didominasi sama perempuan dengan alasan loh saya lebih besar kok secara materi, Iya, secara penghasilan daripada kamu. Nah, sebagai laki-laki kita pasti akan kalah. Kalau ibarat main catur kita kalah kalah set lah. ya. Nah, itu termasuk dalam sebuah kegagalan atau enggak atau gimana, Mas? Eh, Menanggapi apa memandang seperti itu. ya seperti Apakah itu ya seperti ya itu. seperti saya bilang tadi berkaitan dengan perubahan zaman gitu ya. Jadi sekarang para wanita boleh menempati posisi-posisi bekerja yang banyak duitnya. Dulu nggak bisa. Makanya Paulus bilang janda muda harus menikah lagi. Kenapa? Karena janda itu nggak bisa bekerja di zaman itu. Kalaupun bekerja ya jadi mungkin kayak apa Ruth itu ya ngambilin apa itulah jelai yang tersisa dari panen misalnya, itu bukan pekerjaan yang banyak duitnya. Sedangkan di bangsa lain misalnya penjual kain ungu itu rata-rata di kawasan luar ini ya, kawasan luar Israel gitu. Jadi untuk emansipasi itu ada perbedaan budaya satu. Yang kedua, kita harus bisa relevan dengan prinsip yang sama. Jadi walaupun pria kalah materi, itu adalah tantangan istri sebenarnya. Bisa atau tidak menghormati suami. Jadi ini dua pihak ya. Istri berjuang menghormati suami yang gajinya rendah. Suami juga punya ego yang stabil. Kalau dia tidak bisa menyediakan, ya otomatis kalah gitu kan secara alami. Tapi secara ideologi dia harus memimpin. Itu pergumulan para lelaki. Kalau aku nggak tahu apakah ini bisa gagal tidak, tapi memang itu adalah contoh sistem hierarki yang istilahnya tidak ideal sih, tidak ideal karena ada perubahan zaman. Dulu idealnya lelaki yang punya ternak, para bapak yang punya rumah, punya harta, punya tentara. Sekarang tidak. Presiden sekarang perempuan misalnya, itu bisa mimpin perang. Jadi ada perbedaan zaman. Nah, maka prinsip saya adalah bisa tidak para wanita, para istri menghormati suami yang gajinya lebih rendah, dan para suami tetap punya harga diri bahwa pemilik ideologi adalah saya. Bagi para wanita sulit menerima pasti. Lu marah tak ditaati nanti. Makanya ini nanti berhubungan dengan tes power. Istri yang memberontak bisa dites power oleh suami yang saleh. Apa yang terjadi? Pasti kalah. Jadi kalau istri memberontak kepada suami, kemudian suami melakukan tes power dengan perkataan mulutnya, bisnis istrinya bisa kacau, bisa tumbang. Mereka jadi miskin gitu. Jadi tes power itu bisa kena ke diri sendiri karena istrinya yang kena. Makanya dengan kasusnya Jeffrey ya saya coba seperti itu. Saya nggak tahu nanti hasilnya akan apa. Karena pemilik kuasa itu lelaki. Ini kuasa perkataan, kuasa spiritual. Jadi walaupun secara harta, jasmani, istri menang, gitu, tapi secara spiritual lelaki tetap pemegang
kuasa kepemimpinan. Itu. Jadi ini ya memang pergumulan gitu dalam perubahan zaman. Tetapi dari pemahaman saya itu tidak akan bisa mengambil otoritas lelaki sebenarnya. Apalagi kalau metode legal ground ya, enggak bisa. Kalau dari pemegang otoritas sudah ngomong, pasti terjadi. Itu sabdo pandita ratu. Kalau Tuhan sudah ngomong, siapa bisa melawan? Nah, jadi kalau Tuhan ngomong, bersabda, terus para lelaki ini bersabda sesuai dengan sabda Tuhan, dan akhirnya adalah bahwa Tuhan setuju bahwa para istri ini pemberontak, gitu, statusnya sebagai pemberontak, kena kutuk gitu. Itu nggak main-main. Dari pengalaman saya, ucapan-ucapan sabda itu nggak main-main. Kalau saya mengucapkan sabda Tuhan, artinya saya setuju dengan Tuhan yang bersabda, ada kuasanya yang nyata. Saya mengalami sendiri. Saya sudah tidak punya keraguan gitu. Makanya metode legal ground ini spesial digunakan untuk para ayah, para bapak. Latihan menggunakan kekuasaan sabda itu. Karena Yesus kan lelaki, sang sabda kan lelaki. Nah, gitu. Jadi walaupun kamu lebih miskin, tidak kehilangan hak, Mas. Tidak kehilangan hak berkaitan dengan otoritas. Tentu para wanita akan tergoda dengan gerakan feminisme. Ya itu sah-sah saja, karena sosialnya begitu, yang berkembang trennya. Tapi secara spiritual tidak bisa sebenarnya. Nah, ini hanya bisa dites dengan tes power, Pak. Diujinya dengan tes power. Kuasa spiritual, jadi kohen, jadi kuasa sebagai kohen, sebagai imam, itu tidak bisa dipegang perempuan, tidak bisa. Desainnya tidak begitu. Desainnya roh lelaki, jadi perbedaannya roh lelaki dan roh perempuan beda. Roh lelaki punya wewenang itu ya, kuasa. Makanya sejelek apapun, serendah apapun para lelaki itu punya tendensi otoritas. Nah, kalau wanita tidak bisa menghormati lelaki yang rendah gitu ya sebaiknya jangan menikah. Sebaiknya carilah para pria yang bisa kamu hormati. Ini untuk para wanita. Nah, untuk para pria ya carilah wanita yang bisa menghormatimu dalam segala perubahan. Karena ada janji nikah kan, mencintai dalam suka dan duka, dalam sakit penyakit, itu dalam prakteknya tidak semua wanita bisa menghormati suami yang sakit-sakitan. Itu hanya janji indah di awal pernikahan, di pemberkatan saja. Prakteknya belum tentu. Nah, seringkali para lelaki juga jadi ya tadi mau kondo tadi ya, omdo, hanya bisa ngomong gitu ya. Dia ngomong ini itu tapi nggak menyediakan, bukan provider. Ini kesalahan lelaki ya. Gitu. Nah, kalau sudah terlanjur menikah ya harus adaptasi tadi. Oh, nggak ada opsi lain. Opsi lain ya opsi jelek gitu kan, cerai gitu. Tapi opsi utamanya kan adaptasi. Mau nggak mau adaptasi. Malu tidak punya suami yang lebih rendah grade-nya dari dia gitu kan. Itu pemuritan khusus para wanita. Ya itu sih jawabanku untuk Andi, untuk Okta.